Selamat sore, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di sore hari ini dalam PA Mingguan GKI Salatiga edisi 10 Agustus 2021. Puji Tuhan kalau kita sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesempatan hidup untuk kita terus belajar lebih dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, tetap yakini bahwa Tuhan selalu ada dan beserta kita. Mari sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita akan buka PA mingguan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau sungguh tahu keberadaan kami saat ini. Tuhan Yesus, kami ingin mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat terus berubah menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Saat ini Bapa, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami tahu tentang firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mau serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam kuat kuasa tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa, syukur, dan permohonan kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu, tema PA kita pada sore hari ini adalah ketakutan merampas keyakinan. Dari kecil sampai saat ini mungkin kita sudah dewasa ataupun kita sudah tua, kita sering mengalami ketakutan ya Bapak Ibu. Dari bayi, konon katanya bayi menangis ketika dia mengalami ketakutan. Anak-anak, remaja, pemuda, dalam setiap fase kehidupan kita mengalami ketakutan. Nah, menurut iman Kristen, apakah kita diperbolehkan mengalami ketakutan? Bagaimana kita bisa mengalami ketakutan? Dan apa yang seharusnya kita lakukan apabila kita mengalami ketakutan? PA kita pada sore hari ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. PA kita pada sore hari ini akan dipandu oleh Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung. Bahan Alkitab yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Mari sebelum kita mendalami tema kita pada sore hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dari KJ 439. Bila topan keras melanda hidupmu.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama akan ber-PA dengan tema ketakutan merampas keyakinan. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsyeda, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama hidup ini pernahkah kira-kira kita, ya saudara, merasa patah semangat, merasa punya pergumulan yang begitu amat berat? Saking beratnya pergumulan kita, permasalahan hidup kita merasa tertekan dengan keadaan itu. Kita merasa begitu amat khawatir, begitu amat takut dengan keadaan, atau sampai akhirnya kita mengalami yang namanya depresi. Misalnya, saudara, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tentu ada banyak sekali perubahan-perubahan hidup dan juga tantangan hidup yang kita hadapi. Contoh, ya, ketika segala sesuatu itu dibatasi, ya, ruang gerak kita dibatasi dengan untuk dapat beraktivitas di luar rumah. Ketika kita diajak untuk bisa mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau cara kita berrelasi. Biasanya kita tentu lebih senang kumpul-kumpul begitu ya, bertemu langsung secara fisik dengan orang-orang yang kita kasihi. Entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatunya itu dibatasi, sehingga semua yang biasanya langsung bertemu langsung secara fisik, sekarang kita lakukan pertemuan yang namanya virtual ataupun online. Ibadah pun begitu, ibadahnya yang tadinya bertemu bersama-sama di gereja begitu, tetapi sekarang ya dilakukan secara virtual ataupun secara online. Sekolah juga begitu, anak-anak kita belajar secara online. Kita ataupun orang tua kita bekerja secara online. Ada juga yang berjualan yang tadinya di toko sekarang jadi berjualan secara online dan lain sebagainya. Belum lagi permasalahan ekonomi yang kita hadapi bersama, ataupun masalah kesehatan yang setiap hari kita berhadapan dengan virus COVID-19, dan kita betul-betul harus serius untuk bisa menjaga kondisi tubuh kita untuk tetap fit, untuk tetap sehat menjalani hari-hari kita.
Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit dan juga penuh tantangan ini, saudara, ada banyak sekali orang yang bisa kehilangan harapan. Ya, menarik dalam bacaan kita menemukan ada sosok nabi. Bahkan di sini bisa dikatakan Elia itu adalah seorang nabi besar yang sebenarnya pengalamannya juga sudah luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dia melakukan banyak hal dan juga mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun kali ini di dalam teks kita ini, Elia terlihat merasa sangat patah semangat, ya, sampai-sampai dia melarikan diri dari keadaan. Elia mungkin sudah tidak asing lagi dengan telinga kita, ya. Nama Elia dengan kisah-kisahnya yang luar biasa, yang mungkin kita mengingat bagaimana cara Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak di tepi sungai Kerit, atau kita mengingat kisah tentang Elia yang ditolong Tuhan dengan melalui perantara seorang janda, begitu ya, yang hanya punya sedikit persediaan makanan, tetapi dengan mujizat Tuhan, makanan yang tersedia sedikit itu bisa mencukupkan kebutuhan Elia dan juga janda Sarfat dan anaknya tersebut. Elia juga pernah mengalahkan 450 nabi Baal, dan itu dia lakukan tentu semua karena kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi ternyata dalam teks ini kita melihat bagaimana Elia punya pergumulan yang berat sehingga dia patah semangat karena punya ketakutan yang berlebih. Apa yang menjadi ketakutannya? Isabel di ayat 1 dikatakan dia marah karena Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, dan saat itu juga dia mengancam nyawa Elia. Inilah yang menjadi sebuah pemicu. Elia menjadi takut, lalu pergi melarikan diri dari Yehuda. Dia patah semangat, dia pergi keluar dari area ataupun lokasi sekitar itu, dan dia pergi ke padang gurun. Tapi sebenarnya saudara, yang ditakutkan Elia itu apa sih? Apakah ancaman pembunuhan ataukah kematian? Mungkin kalau dikatakan kematian tidak, ya, karena kita lihat di ayat keempat, dia justru mengatakan kepada Tuhan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, sebuah perkataan yang sebenarnya mengisyaratkan sebuah permintaan bahwa justru sebenarnya dia merindukan tempat perhentian, yaitu surga, begitu ya saudara. Tapi ternyata permintaan Elia ini bukan karena dia sungguh-sungguh ya mau menyelesaikan segala tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi permintaannya ini adalah didasarkan pada keadaan sudah putus asa, sudah patah semangat, dia lelah secara fisik, dia sedih secara mendalam. Karena apa? Karena sebenarnya Elia merasa gagal karena dia berharap bisa dipakai Allah, dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa untuk bisa membawa bangsa Israel seluruhnya bertobat, ya, berbalik kepada Tuhan, termasuk Isabel. Tapi ternyata Isabel tidak mau bertobat, tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu dia juga mengalami yang namanya kesepian. Dia merasa sendirian untuk menghadapi pergumulannya demi membela kebenaran Tuhan. Bahkan dia juga mengalami kelelahan jasmani akibat perjalanan yang begitu jauh. Jadi ketakutan ancaman Isabel yang akhirnya menyatakan kegagalan ya bagi dia untuk membuat orang banyak bertobat kepada Tuhan, itulah yang akhirnya membuat dia merasa takut dan merampas keyakinannya, keimanannya kepada Tuhan. Namun saudara, menarik sekali kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan menyapanya. Di tengah-tengah pergumulannya yang berat itu, di tengah-tengah kesendiriannya menyendiri di padang gurun, ia tidur di bawah pohon arar, dan ketika itu malaikat menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Dia melihat sekitarnya ada roti bakar dan juga air dalam kendi, dia makan dan minum. Lalu setelah itu datang lagi malaikat kepadanya dan mengatakan bahwa dia harus makan dan minum lagi supaya nanti perjalanannya tidak terlalu jauh baginya.
Dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat ada makanan dan juga minuman. Akhirnya Elia kembali makan dan minum, sampai akhirnya setelah itu dia dapat berjalan 40 hari dan 40 malam ke gunung Horeb. Dalam kesempatan kali ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya dan pemeliharaannya lagi kepada Elia. Makan dan minuman sudah tersedia dengan caranya Tuhan untuk menyatakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dari sini kita bisa melihat ya saudara, bahwa seorang nabi besar sekalipun tidak bebas hidupnya dari sebuah tekanan dan juga persoalan hidup. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir untuk bisa memberikan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita diajak untuk bisa selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam segala tantangan, rintangan, dan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran ataupun ketakutan kita akan pergumulan hidup ini itu merampas keyakinan iman kita kepada Tuhan yang pasti akan selalu menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Nah saudara, nanti setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama di dalam kelompok-kelompok, baik itu di keluarga ataupun di mana saudara berada saat ini. Dan ada 3 pertanyaan yang menjadi panduan diskusi kita. Yang pertama adalah, apa yang menyebabkan Nabi Elia kehilangan kekuatan dan juga keyakinan? Ya, nanti kita diskusikan di dalam kelompok. Lalu yang kedua, apakah saudara pernah mengalami situasi yang sama seperti Elia? Ya, dia mengalami patah semangat, putus asa, dan tidak berdaya dengan persoalan hidup yang dihadapi. Kalau saudara pernah mengalaminya, coba kita ceritakan ya, supaya kita kembali mengingat peristiwa itu dan mencoba untuk bisa memahami apa maksud Tuhan dengan semua itu. Lalu hal yang ketiga, apa yang harusnya dilakukan jika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran terhadap pergumulan hidup? Ini juga yang akan kita diskusikan bersama-sama supaya semakin mempertajam iman percaya kita kepada Tuhan. Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita tidak terbuai oleh keadaan situasi pergumulan hidup yang berat sehingga membuat kita menjadi putus asa ataupun patah semangat atau bahkan depresi untuk menghadapinya. Baik saudara, saya akan mengakhiri pengantar PA ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh amat baik. Kehadiran-Mu nyata, pemeliharaanmu sempurna di dalam hidup kami. Pun juga ketika kami mengalami masa-masa sulit ataupun pergumulan-pergumulan hidup yang berat, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap beserta dengan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat terus memiliki kepekaan terhadap penglihatan kami akan kehadiran Tuhan. Memiliki kepekaan akan pendengaran kami akan suara dan juga kehendak Tuhan. Memiliki kepekaan untuk bisa melihat jalan mana yang Tuhan pilihkan untuk boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Mungkin kami seringkali merasa lelah, kami seringkali merasa berkecil hati ataupun merasa kekuatan kami begitu amat kecil untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kami. Namun kami belajar untuk mempercayakan hidup kami ke dalam pimpinan dan juga rencana Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami dimanapun kami berada dan apapun pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Dan saat ini juga kami memohon Tuhan menyertai setiap diskusi-diskusi yang akan dilaksanakan di kelompok-kelompok, supaya semua ini boleh semakin memperdalam iman kami dan mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang Maha Kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang mengikuti PA dan juga jemaat Tuhan di GKI Salatiga. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menjaga melindungi kami dan juga memberikan kami kesehatan sempurna dan juga memberikan kami karunia, sukacita, damai sejahtera dan juga berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Pun juga
bagi kami yang terus berjuang untuk boleh menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang kiranya memberkati setiap upaya pemerintah kami dan juga kami masyarakat untuk bekerja bersama-sama menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat berdiskusi di kelompok-kelompok dan Tuhan Yesus memberkati.